Pemirsa, saat ini KPK mulai menyelidiki kekayaan Rafael Alun karena kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo diduga diperoleh dari cara-cara yang mencurigakan. Termasuk untuk menyembunyikannya yang digunakan adalah nama orang lain. Dari laporan PPATK diduga ada lembaga konsultan pajak yang juga ikut membantu Rafael. Bagaimana sebenarnya jejak orang-orang yang membantu Rafael menyembunyikan harta? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Humas PPATK Natsir Pongah dan juga mantan Komisioner KPK Saud Situmorang. Pak Natsir, Pak Saud, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, apa kabar? Ya, alhamdulillah, Bapak, selamat malam. Baik, Pak Natsir, saya akan ke Anda terlebih dahulu. Hari ini kembali ya, progresnya adalah PPATK mengungkap transaksi Rafael ini dibukukan sekitar 500 miliar rupiah dari 40 rekening. Bisa Anda jelaskan itu terlebih dahulu sebelum kita masuk nanti ada lembaga profesional yang membantu Rafael menyembunyikan hartanya. 500 miliar transaksinya 40 rekening, ini siapa saja? Rekening siapa saja nih Pak Natsir? Ya, jadi rekening itu terdiri dari rekening terduga ya, keluarga dan para pihak yang terafiliasi dengan transaksi kredit yang ada. Orang per orang, badan hukum, seperti itu Mbak Afi. Dan yang menarik memang, seperti yang Mbak Afi sampaikan tadi, ada keterlibatan profesional money laundering di sana. Yang ini memang belakangan ini banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang ya. Jasanya itu digunakan untuk membantu ia untuk mengaburkan, menyembunyikan uang hasil kejahatan yang dilakukan. Nah, kalau kita lihat definisi dari profesional money laundering ini, Mbak Afi, dia itu adalah seseorang ya atau pihak yang menyediakan jasa layanan dalam melakukan pencucian uang yang dilakukan oleh orang per orang dengan imbalan berupa komisi dan atau bentuk keuntungan lainnya ya, yang tentunya sudah disepakati oleh para pelaku tadi, profesional money laundering tadi dan pelaku pencucian uang. Kalau kita lihat lagi dari pelaku profesional money laundering ini ada 3 kategori itu. Pertama itu bisa dilakukan oleh individu ya, perseorangan. Nah, dilakukan juga oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus ya di dalam menempatkan, mentransfer ataupun mencuci dana dari hasil kejahatan yang ada. Juga ada dilakukan oleh organisasi. Ini kumpulan dari orang per orang yang profesional tadi nih. Dia terstruktur dan memiliki aturan yang ketat ya terhadap dari hierarki organisasi yang ada. Kemudian juga dilakukan oleh jaringan profesional money laundering ini, Mbak Afi. Baik dilakukan oleh beberapa individu ataupun beberapa dari organisasi-organisasi profesional money laundering. Iya. Itulah kira-kira ya para pelaku profesional money laundering ini yang mulai banyak terlihat ya perannya di dalam melakukan pencucian uang atas pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan orang per orang tadi. Iya, Pak Natsir, apakah benar lembaga konsultan pajak yang digunakan oleh Rafael untuk mencoba mencuci uang, diduga mencuci uang adalah juga ex pejabat pajak di dalamnya? Seperti apa informasi tersebut Anda klarifikasi? Ya, indikasi itu terlihat ya. Karena dilihat dari profilnya itu sejauh ini sebelumnya pernah menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, lalu kemudian membuka jasa konsultasi. Itu biasanya bagaimana bisa ketemu? Karena kan ini pasti terkait dengan dana ilegal, aktivitasnya juga mengelabui pajak juga ilegal. Tapi apakah lembaga konsultan pajaknya official atau resmi, Pak Natsir? Ya, tentunya ada yang resmi ya, ada yang memang dia profesional tapi tidak memakai bendera ya. Seperti itu Mbak Afi. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Saud. Pak Saud, ini ternyata tidak hanya bergerak Rafael sendirian atau bersama dengan keluarganya, bahkan ternyata melibatkan tangan-tangan profesional untuk menyembunyikan harta yang didapat. Tanggapan dari Pak Saud seperti apa? Sampai ada lembaga konsultan pajak yang khusus di-hire atau diajak atau digunakan jasanya secara profesional mengelabui harta yang dimiliki oleh Rafael. Ya, secara umum kan itu dititipkan
kepada siapa yang kita percaya gitu. Percaya sama supir, nitip sama supir. Percaya sama tetangga, nitip sama tetangga. Percaya sama konsultan, nitip sama konsultan. Karena itu kan uangnya, kalau kita bicara pasal 69 Undang-Undang Money Laundering itu kan memang itu semua hasil kejahatan ya begitu. Makanya kita selalu di pasal 69 itu nggak perlu predicate crime-nya. Pokoknya kalau kamu punya uang nggak jelas pemasukannya dari mana, ya PPATK dan plus perbankan harus melaporkan suspicious transaction itu. Jadi nggak aneh sebenarnya kok pakai konsultan, pakai anak, pakai supir. Wah, kemarin kan di aparat keamanan pakai pangkat yang paling rendah malah. Itu yang saya malah juga menyarankan, ya udahlah itu apa namanya LHKPN itu jangan nanya eselon 1 eselon 2, begitu mulai masuk jadi pegawai negeri langsung wajib karena dia dimulai dari karirnya paling rendah itu mulai ngutip-ngutip, ngumpul-ngumpul, bikin usaha, pura-pura bikin usaha, nanti kemudian lama-lama nyuci uang. Ini kan saya punya warung, tapi warung itu sebenarnya dia pertama ngerampok dulu gitu loh. Jadi ini banyak yang harus kita kerjain ini Mbak, dan kita terima kasih kepada PPATK ya, yang bulan Desember kemarin sudah bicara loh itu 183 triliun. Itu kemana itu? Ayo, udah dikerjain nggak itu yang 183 triliun itu? Coba itu PPATK udah ngasih laporan tuh. Bukan hanya 500 juta Mbak, 183 triliun. Banyak itu sekarang Republik ini, kocar-kacir banget. Terima kasih PPATK. Terima kasih Pak Saud. Lalu PPATK Pak, setelah memberikan laporan kan kita juga sudah tahu, sudah ada warningnya di 2012, tapi kemudian tidak ada follow up yang signifikan atau action yang signifikan. Apa yang bisa didorong oleh PPATK supaya kemudian berita yang seperti ini sudah bisa dicegah di awal-awal? Karena kan memang PPATK terus memberikan informasi transaksi yang mencurigakan seperti itu. Ya banyak cara ya yang kita lakukan Mbak Afi ya. Selain koordinasi secara berkelanjutan dengan penyidik, juga kita melakukan perbantuan untuk di dalam proses penyelidikan-penyelidikan yang ada. Kami juga selalu mendatangi penyidik-penyidik daerah yang sedang melakukan proses penyelidikan-penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan model pendampingan gitu ya. Nah, sehingga penyidik misalnya buntu di mana kita bisa diskusikan. Juga ketika ada kasus-kasus yang memang agak sulit gitu ya, itu bisa kita undang ya untuk diskusi dan melakukan tindak lanjut dari apa yang sedang dikerjakan. Gitu. Jadi banyak cara ya yang sudah kita lakukan. Tentu di dalam proses penyidik melakukan penyelidikan-penyidikan, kami juga membantu bila ada informasi tambahan yang dibutuhkan. Jadi dengan KPK ya khususnya dengan saat Pak Saud jadi komisioner itu sampai sekarang itu ya hubungan itu cukup baik dan saling bertukar informasi, saling mendukung dan sangat bagus sekali lah. Ya, Pak Nasir kalau kita bicara ada statement dari PPATK yang mengungkap transaksi Rafael yang dibekukan 500 miliar rupiah di 40 rekening. Itu transaksinya seperti apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran dan perlu dijelaskan ini transaksi yang dibekukan 500 miliar rupiah bukan saldonya ya Pak. Bagaimana Bapak menjelaskan supaya kemudian publik bisa paham apa yang dilakukan KPK saat ini dan temuannya sejauh apa? Ya, jadi yang PPATK hitung itu adalah mutasi dari debit kredit yang ada di rekening terduga atau beberapa rekening yang ada. Misalnya masuk dari si A, si B, lalu kemudian terduga mengirimkan lagi kemana-mana gitu ya, ambil secara cash dan lain-lain. Total dari mutasi debit kredit itu pada periode yang kita periksa itu ada senilai 500 miliar dan nilai itu akan terus berkembang. Kemungkinan besarnya seperti itu, Mbak. Pak Nasir, seperti apa bedanya? Apakah dari jumlah yang digelapkan kah atau dari kejahatannya antara permainan ya Pak? Permainan mengelabui atau menyembunyikan harta, baik menggunakan individu, memberikan nama aset ke keluarga terdekat, sampai yang menggunakan tenaga profesional atau lembaga konsultan pajak. Itu
perbedaan level permainannya seperti apa? Mungkin Pak Nasir bisa memberikan gambaran. Ya, secara umum ya, PPAT kan menerima laporan. Pertama, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan? Transaksi keuangan mencurigakan itu adalah transaksi di luar dari profil, karakteristik nasabah. Misalnya terduga PNS di Direktorat Pajak dapat gaji dan tunjangan sebulan 70 juta. Kan itu profil dia ketika membuka rekening di bank kan? Iya. Bank itu lalu bertanya tuh selalu ketika seseorang membuka rekening, nama, tempat tanggal lahir, penghasilan, pekerjaan apa gitu ya. Nah, itulah profil dia 70 juta per bulan. Nah, ketika dia mendapatkan transfer 10 miliar misalnya, maka bank melihat bahwa ini sebuah transaksi keuangan mencurigakan. Dan mereka wajib, penyedia jasa keuangan tadi ya, termasuk bank itu, penyedia barang dan jasa, dan juga profesi, wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Lalu kemudian PPATK melakukan analisis dan kemudian juga pemeriksaan. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK, bila terjadi ada indikasi tindak pidana pencucian uang, maka selanjutnya PPATK sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang penjagaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyampaikan hasil analisis dan hasil pemeriksaannya kepada penyidik. Ada KPK, Jaksa Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN, Bea Cukai, dan Pajak. Plus juga PPATK dapat menyampaikan informasi kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang oleh Mahkamah Konstitusi dapat menyidik dan menyelidiki ya tindak pidana asal dari PPNS yang ada seperti PPNS Kehutanan. Dia selain menyidik tindak pidana asal di bidang kehutanan juga dapat menyelidiki tindak pidana pencucian uangnya. Iya. Seperti itu Mbak Afi. Oke, baik. Bapak-bapak kita harus jeda. Nanti saya akan lempar pertanyaan untuk Pak Saud. KPK saat ini statusnya adalah melakukan penyelidikan terhadap harta dari Rafael. Apa yang bisa kita harapkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, termasuk sejauh mana bisa dikejar pemberi gratifikasinya. Tetaplah bersama kami. Ya, baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Saud, saya akan kembali ke Anda. Saat ini di KPK status kasus ini adalah penyelidikan. Tapi KPK mengatakan harus dicek dulu bagaimana asal-muasal dari harta yang mencurigakan ini. Apakah dari suap, gratifikasi, atau korupsi. Sementara masyarakat sudah tidak sabar untuk melihat ini siapa dan sejauh mana proses hukum supaya ada efek jerahnya. Apa yang bisa diharapkan dari proses di KPK saat ini, Pak Saud? Akal sehat kita, dia itu penyelenggara negara. Jadi TPPU-nya agak lucu kalau itu dari narkoba atau dari yang lain gitu. Udah hampir dapat dipastikan TPPU-nya itu dari tugasnya dia. Karena korupsi itu data awalnya itu adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk kepentingan pribadi. Jadi most likely kalau memang itu sudah dia penyelenggara negara dan tugas di bagian pajak itu, nggak mungkin dia itu nagih-nagih kemana jadi preman ngemplangin orang, kan nggak mungkin ya, ngemplangin apa gitu dari narkoba dan lain-lain. Jadi common sense-nya harus dipakai. Iya. Apalagi kalau kita mau bicara Undang-Undang TPPU pasal 69 itu nggak jelas predicate crime-nya juga nggak apa-apa. Yang paling penting yang bersangkutan ini dari mana, ada uang segini, kamu dapat dari mana. Kan Pak Nasir sudah bilang, kok ada transaksi kamu belanja ini, bayar kartu kredit, bayar ini sampai 500. Kamu ini menang judi di Cayman Island atau gimana gitu. Ketika dia nggak bisa bertanggung jawab, jangan lama-lama, itu udah masuk penyidikan aja, udah itu KPK, begitu kira-kira. Jangan Jadi, lama-lama tuh agak lucu gitu. kurang lebih berapa lama nih Pak? Karena kan ini udah dari berapa minggu lalu nih terungkap dan masih terus diawasi, diperhatikan kasusnya oleh masyarakat. Berapa lamanya ini kira-kira timeline-nya seperti apa sampai bisa naik ke penyidikan? Kalau common sense-nya kita juga lihat kurang lebih tidak jauh berkaitan dengan pekerjaan beliau. Ya, jadi sekali lagi kalau ragu, minta tolong sama stafnya Pak Nasir yang gambar A2-nya itu loh, yang gambar kait-kaitannya kemana itu. Kalau itu udah dijelasin itu nggak usah minggu-mingguan. Cukup 3 hari itu Pak Nasir udah ketawa tuh, lihat tuh. Nggak perlu mingguan, Mbak. Tapi kenapa ini lama? Menurut apa yang menahan KPK?
Pak Saud? Nah, ini kalau udah kolektif kolegial yang bicara bingung. Ini pengalaman saya dulu. Almarhum Ki Agus datang suatu saat ke KPK nanyain, mana itu yang kemarin saya kasih laporan banyak kok nggak ada tindak lanjut. Nah, ketika kemudian di 5 pimpinannya nggak sepakat, inilah disasternya. Ya, Karena kalau di KPK itu kolektif kolegial. Tetapi ke sesuatu yang kasat mata kayak begini kok lama banget kolektif kolegialnya. Tinggal panggil Pak Nasir dan stafnya paparan sekali lagi, udah langsung itu expose besok penyidikan. Jadi jangan lama. Jadi ini menimbulkan ketidakpercayaan itu semakin tinggi terhadap situasi sekarang ini. Simple kok ini. Tuh Pak Nasir udah Oke. ketawa aja dari tadi. Saya udah ngebayangkan Ya udah. bentuk laporan yang Kita tanya dikirim ke Pak KPK Nasir, itu kayak Anda apa. setuju dengan Pak Saud bahwa harusnya nggak usah lama-lama dan PPATK kan jelas kapanpun diminta data dan informasi akan selalu mensupport untuk upaya penegakan hukum gitu. Tanggapan Anda Pak Nasir, apa perlu berlama-lama? Kenapa ini jadi berlama-lama gitu? Ya, koordinasi terus-menerus kita lakukan ya, dan semangat teman-teman di KPK juga cukup tinggi dan baik ya. Nah, kita dorong lah ya, kita support ya teman-teman KPK itu untuk bisa segera menyelesaikan. Dan kita memang tugas fungsinya itu salah satunya ya untuk mensupport ya penegak hukum, dalam hal ini KPK seperti itu. Ya, ya. Bisakah dicari Pak Nasir dari data yang dimiliki oleh PPATK sampai si pemberi gratifikasinya? Bisakah sampai kemudian hukum menjangkau pihak-pihak yang juga bermain bersama Rafael? Nah, inilah keutamaan dari pendekatan Undang-Undang Anti Pencucian Uang ya. Tadi Pak Saud sudah bilang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di mana cara kerjanya itu follow the money, mengejar uang hasil kejahatan. Jadi nggak hanya tadi para konsultan pajak ya, dari atas ke bawah, samping, kiri, kanan, beberapa lapis itu bisa ditrasir uang hasil kejahatannya. Oke, Seperti baik. itu Pak, Mbak Afi, cara kerja Baik. kita. Kita tunggu kalau gitu langkah progres terbarunya dari PPATK untuk terus mengungkap kasus ini. Pak Saud, Pak Nasir, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik di Terima Prime Time News. kasih, Mbak Afi. Selamat bekerja kembali, salam sehat selalu.